Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktav Maharani dengan nomor NIM 2010752038. Saya merupakan mahasiswa sastra Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif, jenis kuesioner dan fungsi kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Oke. Saya menjelaskan ini untuk memenuhi tugas 2 statistik ilmu humaniora yang diampu oleh Bapak Hanafi. Tujuan utama penelitian kuantitatif dalam bidang linguistik adalah mencari jawaban sebenarnya yang berbentuk jawaban terbuka. Jawaban terbuka artinya penjelasan bersifat deskriptif, naratif, dan terbuka untuk interpretasi lainnya. Jadi itu karena ini kita tuh kan membahas manusia kan. Manusia itu kan bersifat dinamis, tidak statis. Jadi makanya tahun ke tahun akan berbeda gitu. Mungkin penelitian saat ini mungkin jawabannya A, tapi penelitian dilakukan oleh orang lain hasilnya B gitu. Jadi terbuka gitu, tidak sama karena emang itulah manusia itu dinamis, berubah-berubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya data itu akan diolah dan disimpulkan sebagai hasil penelitian. Nah, kan udah dijelasin nih tentang definisi kuesioner. Nah, kuesioner ini tuh dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis kuesioner jenis terbuka. Apa sih kuesioner jenis terbuka ini? Ya gitu kan, bingin kan pasti apa tuh? Kuesioner jenis terbuka adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan uraian gitu. Dalam hal ini, responden perlu memberikan jawaban berupa pendapat atau penjelasan pada kolom kosong yang tersedia gitu. Kuesioner tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mendalam. Ini misalnya kayak mana nih? Misalnya penelitian saya itu pemahaman mahasiswa sastra Jepang mengenai linguistik gitu kan. Langsung tuh ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang linguistik gitu kan? Nanti dia diurai tuh jawabannya. Jadi kayak gitu. Itu namanya salah satu kuesioner terbuka. Lanjut, ada yang kedua itu ada kuesioner tertutup. Apa nih kuesioner tertutup gitu kan? Kuesioner tertutup itu pertanyaan diberikannya bukan uraian, tapi kebalikannya yaitu pilihan ganda. Responden hanya dapat menjawab pertanyaan dengan pilihan ganda yang tersedia. Jadi udah disediain nih pilihan gandanya. Jadi responden cuma milih. Nah, ini tuh lebih hasil kuesioner itu lebih gampang gitu, gampang diolah karena udah ada pilihan, jadi udah langsung muncul berapa persennya gitu. Kayak lebih gampang lah diolah datanya gitu. Karena kalau yang terbuka tadi kan uraian, orang beda-beda jawabannya kan, alasannya beda-beda juga. Jadi agak susah diolah dan agak membutuhkan waktu yang lumayan lah ya guys. Yang ketiga itu kuesioner campuran. Nah, campuran ini paduan antara tipe kuesioner terbuka dan tertutup. Selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode ini juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka. Oke, selanjutnya ada cara membuat kuesioner. Yang pertama itu harus menentukan informasi atau indikator apa yang sebetulnya perlu dalam penelitian. Hal ini gunakan sebagai bahan dasar dalam merancang pertanyaan maupun pernyataan kuesioner. Terus yang kedua itu merumuskan pernyataan. Merumuskan penelitian itu pastikan nih pertanyaannya tuh jelas gitu, nggak ambigu. Jadi responden juga jawabnya nggak bakal pusing gitu kan. Kalau jawabannya nggak jelas susah kan responden jawabnya nggak ngerti gitu kan. Oke, yang ketiga itu membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan. Untuk mendapatkan informasi mendalam, bisa membuat penjelasan maupun pertanyaan lanjutan. Bisa mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah dibuat sebelumnya gitu. Misalnya kayak kan dasar nih tadi misalnya pertanyaan tentang apa yang kamu tahu tentang linguistik. Habis itu nanti pertanyaannya lagi mendasar lagi nih. Apakah kamu tahu linguistik ini ada berapa cabang atau gimana, jadi lebih dalam gitu loh. Terus yang keempat itu merancang kuesioner. Perlu menyediakan kolom identitas serta karakteristik responden pada awal kuesioner. Setelahnya susun pertanyaan secara runtut dengan jenis kuesioner yang diinginkan. Jangan lupa mengevaluasi kembali kuesioner sebelum disebarkan. Jadi kan misalnya udah bikin nih kuesionernya kan. Jadi jangan lupa nih dievaluasi lagi kuesionernya biar enggak ada nggak nih pertanyaan yang salah atau ada nggak yang cacat-cacat gitu. Jadi kita harus evaluasi dulu sebelum disebarkan ke responden gitu kan. Jadi biar nantinya lebih mudah gitu kan. Habis itu yang terakhir melakukan uji coba kuesioner gitu. Apa sih emang kenapa harus dicoba gitu? Untuk
tahu gitu seberapa baik kuesioner ini gitu. Jadi untuk coba uji coba kuesioner ini bisa kita minta tolong kepada dosen, temen, atau orang kenalan kita gitu caranya guys. Terus apa sih fungsi dari hipotesa dalam kuesioner gitu? Kuesioner ini tuh penting banget kan untuk nguji hipotesa. Jadi kuesioner yang pertama nih, kita kan misalnya dapat fenomena masalah nih. Terus kita untuk meneliti masalah itu, kita punya hipotesa. Nah, hipotesa itu untuk diuji benar atau enggaknya itu melalui kuesioner gitu. Jadi asumsi itu penting banget untuk kuesioner, karena kalau nggak ada asumsi, apa yang diuji gitu kan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.